Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita di majelis para nabi dan rasul, di mana kita membahas tentang kisah sejarah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Semoga kita bisa bersama mereka ketika kembali kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat berakaikan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita kembali melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fase-fase kisah Nabi Yusuf yang terdapat dalam surat Yusuf, ya, di mana kita sebutkan ada 6 fase, ya, sampai kepada kembalinya ayahanda Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub beserta saudara dan keluarga besar, ya, di pangkuan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pada hari ini kita akan membahas setiap fase dari pertama sampai akhir. Tentunya beberapa sesi nantinya, dan saya mohon izin untuk sesi Nabi Yusuf ini mungkin paling tidak 4 pertemuan, ya, ini paling tidak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam lahir, ya, di Haran, ya, jadi lahir di Hebron, jadi bukan di Haran atau Al-Khalil, ya. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam ini lahirnya memang di satu tempat yang bukan tempatnya Nabi Ibrahim. Tapi kemudian Nabi Yakub membawa seluruh anak-anaknya ke haribaan Nabi Ishak, ya, di tempat yang disebut dengan Al-Khalil, persis di Baitul Maqdis di Palestina, ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini besarnya di Baitun Nubuwah, ya, rumah kenabian, ya. Keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ishak, dan keluarga Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, merasakan, ya, begitu indahnya berada di tengah-tengah keluarga kenabian, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, menunjukkan bahwa ada secercah harapan, ya, dari Nabi Yakub. Dari 12 anak laki-lakinya, setidak-tidaknya ada 1 yang mewarisi kenabian, ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan kabar gembira tentang hadirnya Nabi Ishak, ya, ketika hadir dan lahirnya Nabi Ishak alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kepada Ibrahim, wa mim ba'di Ishaqa Yaqub, yang akan menjadi nabi setelah Ishak adalah Yakub, atau lahir, ya, dari cucu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Jadi tidak disebutkan nama Yusuf.
Tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mendambakan kalau seandainya di antara keturunannya itu ada yang menjadi nabi dan rasul. Nah, kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, diawali dengan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, kisahnya kisah Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf ini bukan berasal dari bangsa Arab, tapi diceritakan Allah dengan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan disebutkan ahsanal qasas, yaitu kisah terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dari di antara wahyu-wahyu yang kami berikan dari Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan engkau termasuk orang-orang yang lalai ketika belum tahu tentang kisah-kisah ini. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kita akan kupas per ayat ya dalam surat Yusuf ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tadi sudah disebutkan tentang rumah kenabian, ya, bahwa keberadaan Nabi Yakub bersama 11 anaknya. Ya, jadi yang 10 anaknya ini berasal dari istrinya yang bernama Lia, dari istri Nabi Yakub yang bernama Lia. Kemudian juga ada yang berasal dari beberapa hamba sahaya. Ya. Kemudian dan duanya yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin ini berasal dari istri Nabi Yakub alaihissalam, ya, yang bernama Rahil. Ya, sudah kita sebutkan, sudah kita ceritakan. Dan subhanallah, Nabi Yusuf mengatakan, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba." Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub, "Wahai ayahanda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku," atau bermimpi, ya, melihat ada 11 kaukab. Ya, kaukab ini beda dengan bintang, tapi memang diterjemahkan bintang. Ya, kaukab ini lebih lebih besar daripada bintang. Ya, kaukab, kalau bintang itu bahasa Arabnya najmun. Jadi ada nama surat namanya An-Najm, ya, bintang. Ini yang sujud kaukaba. Ya. Wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku bermimpi melihat mereka semua sujud kepadaku, kata Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yakub mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, terutama saudaramu yang 10 orang itu, atau bahkan semuanya, jangan sampaikan. Fayakidu laka kaida, bisa jadi mereka akan membuat makar ataupun rencana jahat. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Yakub ini sudah tahu bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ini hasad kepada Nabi Yusuf. Ya. Hasad kenapa? Karena memang dasar daripada kelakuan dan karakter saudara-saudara Nabi Yusuf ini dengki, ya, kepada saudaranya sendiri. Ya. Kemudian Nabi Yakub juga mengatakan, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka," dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menentukan pilihannya kepadamu. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan Allah juga mengajarkanmu
tentang takwil mimpi, ya, takwil ahadits. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Kama atammaha 'ala abawaika min qabl, sebagaimana telah disempurnakan kepada Nabi Ibrahim wa Ishaq dan Nabi Ishaq. Inna rabbaka 'alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu Maha tahu dan Maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dari mimpi Nabi Yusuf ini, ya, Nabi Yakub langsung tahu ini anakku ini jadi nabi. Ya. Jadi kalau cita-cita seorang dokter, bisa jadi kepingin anaknya jadi dokter. Tapi kan ada prosesnya. Ya. Kalau jadi nabi itu nggak bisa disekolahkan. Ya. Itu memang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari mimpi yang disampaikan kepada Nabi Yakub oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub langsung tahu, ya, bahwa engkau sudah dipilih menjadi seorang nabi. Ya yustabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dari mimpi itu engkau punya kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Dan itulah, ya, kenabian, mentakwilkan mimpi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyempurnakan nikmatnya kepada keluarga besar Yakub. Ya, jadi jadinya Nabi Yusuf ini menjadi sebuah nikmat, atau menjadi nikmat yang sudah disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yakub alaihissalam dan keluarganya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan, ya, ayatnya. Nah, ini baru mulai ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya telah nyata pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ayatun, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa kisah Nabi Yusuf ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan bagi Nabi Muhammad SAW, kisah tentang Nabi Yusuf dan saudaranya itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatun lisailin, bagi orang-orang yang bertanya. Ya. Kenapa bagi Nabi Muhammad SAW kisah Nabi Yusuf yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai mukjizat? Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu ketika di Mekah, ya, ketika belum jadi nabi, itu nggak pernah keluar Mekah kecuali satu kali aja. Ya. Jadi kalau seandainya orang yang nggak pernah keluar Mekah atau cuman sekali, dua kali, tidak mungkin tahu tentang kisah Nabi Yusuf sedetail ini. Ya, nggak mungkin. Bahkan dengan bahasa Arab yang fasih, dengan bahasa Arab yang menguji sastra ataupun keindahan bahasa Arabnya orang Arab. Ya, ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dikatakan ayatun, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah Nabi Yusuf ini bagian daripada mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tahu tentang kisah Nabi Yusuf, dari mana tahunya? Sedangkan keluar Mekah aja jarang. Lain cerita kalau orang sudah bolak-balik Mekah Syam, bisa jadi dia punya cerita tentang Nabi Yusuf jauh lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW ini nggak mampu atau nggak bisa membaca dan menulis. Beliau memang dilahirkan dan terus menjadi Nabi dan Rasul yang ummi. Ya, memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah bagian daripada kebiasaan orang-orang Arab ketika itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi kenapa saya katakan menjadikan Nabi Muhammad SAW seperti apa yang biasanya ada pada orang-orang Arab? Karena ketika itu, ya, namanya orang Arab ketika itu satu dua atau hanya segelintir yang bisa membaca dan menulis. Jadi termasuk Nabi Muhammad SAW yang memang
Ya, dipilih Allah menjadi nabi dan rasul, tidak bisa membaca dan menulis. Jadi kalau seandainya Muhammad SAW menyampaikan tentang wahyu cerita Nabi Yusuf ini, dari mana ini Nabi Muhammad SAW dapat? Sementara Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sehingga ini betul-betul disampaikan Allah ayatul lisailin, mukjizat ya, bagi orang-orang yang bertanya. Bagaimana kisahnya? Qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Jadi disebutkan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ini mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu dan saudaranya yaitu Bunyamin, saudara kandungnya, karena yang lain bukan kandung, maksudnya bukan kandung, lain mak. Ya, kalau Nabi Yusuf dan Bunyamin ini satu mak, yaitu dari istri Nabi Yakub yang bernama Rahil. Kalau yang lain bukan dari istri Nabi Yakub yang bernama Rahil. Sebetulnya di sini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini kecemburuan dan kedengkian yang dihembuskan setan ke dalam hati saudara-saudara Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf. Sehingga mereka punya persepsi bahwa kedua anak Nabi Yakub yang bernama Yusuf dan Bunyamin ini lebih dicintai dibandingkan mereka. Sementara yang kuat-kuat, yang banyak, yang hebat-hebat itu adalah mereka, bukan Nabi Yusuf dan bukan pula Bunyamin. Apalah artinya Nabi Yusuf ketika itu masih kecil, sementara mereka sudah menjadi remaja-remaja yang besar, kuat, tangguh, dan bisa diandalkan bagi seorang ayah. Ya, semestinya Nabi Yakub harusnya lebih cinta sama kita dong dibandingkan sama Yusuf. Lebih cinta kepada kita seharusnya dibandingkan dibandingkan Bunyamin. Wa nahnu usbatun, sementara kita solid ini. Jadi mereka sudah bikin kubu, ya, kubu yang 10 dan kubu yang 2. Nah, begitulah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, apakah Nabi Yakub di sini betul-betul tidak adil kepada anak-anaknya yang lain? Tidak mungkin, karena Nabi Yakub seorang nabi dan rasul. Tidak mungkin dia tidak adil kepada seluruh anak-anaknya, pasti adil. Tapi begitulah setan, ya, menghembuskan kedengkian, hasad, dengki kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, sehingga kedengkian itu berbuah opini di kalangan mereka. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah anak-anak Nabi Yakub ini adalah kisah tentang cikal bakal orang-orang Yahudi. Ya, bahwa mereka itu ahli opini. Pertama ahli dengki, kemudian ahli opini, ya, untuk membenarkan sikap mereka. Walaupun di tengah-tengah mereka, ya, dilahirkan Allah para nabi dan rasul. Jadi dari Nabi Yakub ini banyak lahir keturunan para nabi dan rasul, termasuk Nabi Yusuf, ya, nanti sampai Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, sampai Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ya, banyak para nabi dan rasul yang merupakan keturunan Nabi Yakub. Ya. Dan orang-orang Yahudi itu, ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, cikal bakalnya ini, saudara-saudaranya ini, ya, bahwa mereka ahli hasad, ahli dengki, dan ahli opini, ya, bahwa mereka akan selalu merumuskan, ya, kira-kira opini apa supaya orang-orang itu berpihak kepada mereka. Jadi ini cikal bakalnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita. Apa yang ada dalam pikiran mereka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia? Yang pertama, uqtulu Yusufa. Mereka punya pikiran untuk membunuh Nabi Yusuf. Ya. Bunuh Nabi Yusuf katanya. Awitrahu arda yakhlu lakum wajha abikum. Atau kalian jauhkan dia, Nabi Yusuf itu, di sebuah tempat di mana jauh dari ayah kalian, yaitu Nabi Yakub. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Setelah itu kita jadi orang soleh. Ya, padahal Bapak Ibu, kalau kita mau buat jahat, siapa yang bisa jamin kita untuk bertobat? Kan enggak ada jaminan.
Ya, makanya kalau mau berbuat jahat kita berpikir dulu lah. Jangan-jangan selepas berbuat jahat nggak sempat untuk bertaubat. Ya, dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada Allah. Ya, jadi mereka sudah punya niat jahat dan sudah punya niat kepingin jadi soleh lagi gitu. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Jadi ide mereka pertama bunuh atau jauhi, ya. Atau jauhkan dia dari jangkauan ayah kita. Supaya apa? Supaya ayah kita sayangnya sama kita aja. Supaya ayah kita sayangnya sama kita yang 10 orang ini. Supaya berpaling kasih sayangnya dari Nabi Yusuf kepada kita. Kalau Bunyamin itu masih kecil kali, jadi gampanglah itu. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ya Nabi Yakub alaihissalam ya mengingatkan Nabi Yusuf supaya jangan menceritakan kepada 10 saudaranya atau saudaranya yang lain tentang mimpi tadi, karena tahunya Nabi Yakub tentang begitu hasadnya ya saudara-saudara Nabi Yusuf ini Nabi Yusuf. Qala qailun minhum, ada juga yang punya ide, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Ya masa pula saudara kita bunuh, saudara kita sendiri kita bunuh, nanti mau jadi apa kita? Darah daging kita sendiri, keturunan ayah kita bunuh, ya kan? Walquhu fi ghayabatil jub. Nanti kalau ada lubang, ya, atau sumur, kita masukkan aja dia nanti ke dalam, ya. Yaltaqithu ba'du sayyarati. Nanti kan ada orang ngambil air, bisa diambil Nabi Yusuf dari sumur itu, kemudian dibawa sama para kafilah dagang ataupun orang-orang yang melalui jalan tersebut. In kuntum fa'ilun, itu yang bagus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, idenya udahlah kita masukkan ke dalam sumur saja, jangan dibunuh, jangan diasingkan. Nanti kalau diasingkan sebuah tempat yang dia justru mati, kita juga yang susah, ya. Masa saudara kita perlakukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala ya mengingatkan kita bahwa ternyata orang berbuat jahat itu, ya orang berbuat jahat itu desainnya, grand desainnya besar gitu, ya. Dia desain gitu dari mulai awal sampai akhirnya selamat berbuat jahat. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Nah, kebalikannya pula, kalau kita ingin berbuat baik tapi nggak didesain, kita akan kalah dengan kejahatan. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahwa orang-orang jahat itu mendesain untuk membuat kejahatannya, untuk menunjukkan atau bukan menunjukkan, untuk supaya sukses kejahatannya itu dengan desain yang rinci seperti ini. Kebalikannya pula, kalau kita ingin berbuat baik tetapi tidak kita desain supaya kebaikan itu sukses, maka kebaikan itu akan kalah dengan kejahatan. Nah, gitulah kira-kira. Walaupun ya yang namanya kebaikan itu tidak akan hilang dan tidak akan kalah yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mereka pun mulai memerankan peranan mereka. Apa yang mereka lakukan? Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayahanda kami, malaka la ta'manna ala Yusufa. Jadi kalau dalam Al-Quran kata-kata la ta'manna ini ada imalah di huruf mimnya, huruf mim dan nun, ya. Maka kalau kita baca la ta'man ini, mulut kita ini harus dimajukan bibirnya. La ta'manna, ini ungkapan bahwa anak-anak Nabi Yakub ini ketika mengatakan, wahai ayahanda, kenapa kau enggak percaya? Engkau tidak percaya kepada kami. Itu melecehkan ayah mereka. La ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Sesungguhnya ya kami akan memberikan nasihat kepadanya. Arsilhu ma'ana qad yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
biarkanlah ya Nabi Yusuf itu bersama kami besok supaya kami bisa bersenda gurau dan bermain-main dengannya ya. Dan kami akan menjaganya. Jadi janji mereka akan menjaga. Karena Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk melakukan perbuatan jahat ya, mereka harus masuk kemudian bisa meyakinkan ya. Dan diantara cara meyakinkannya bahwa saudara-saudara Nabi Yakub ini, Nabi Yusuf ini mengatakan wa inna lahu lahafidun, kami jaga dia ya. Kira-kira kalau dilihat dari rentetan kegiatan ayat sebelumnya, kira-kira mau dijaga atau mau dicelakai? Mau dicelakai kan? Tapi bahasa mereka wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami akan menjaganya ya. Apa kata Nabi Yakub? Inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ayakulahu dhi'b. Nabi Yakub ini tahu bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ini hasad dengan Nabi Yusuf. Seorang ayah itu sangat sensitif dengan anak-anaknya. Ini anak si A seperti ini sifatnya, si B seperti ini, si C seperti ini. Apalagi Nabi Yakub seorang nabi dan rasul, ya tahu betul. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini disampaikan Nabi Yakub kepada anak-anaknya ini. Inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Aku sedih kalau kalian pergi bersamanya. Wa akhafu ayakulahu dhi'bu. Yang aku takutkan, kata Nabi Yakub, nanti dimakan serigala dia. Kalian sibuk-sibuk. Ini sebetulnya Nabi Yakub ini Bapak Ibu jamaah sekalian ya, ingin melarang, tapi kalau dibilang kalian kan hasad sama dia, nanti kenapa apain pula dia. Ini jadi gak adil sama anak. Ya kan? Makanya dicari satu argumentasi, satu alasan oleh Nabi Yakub, nanti takut aku dimakan serigala. Ya. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau seandainya nanti Nabi Yusuf ya, misalkan dimasukkan ke dalam sumur, otomatis kan mereka yang 10 orang ini kembali kepada ayah mereka itu tanpa Nabi Yusuf. Itu sampai waktu itu belum dibahas kira-kira nanti alasannya apa gitu. Justru Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi Yakub mengatakan sebuah kalimat takut nanti dimakan serigala. Padahal Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi Allah taala alam bisawab ya. Bisa jadi Nabi Yakub itu menyampaikan itu sebagai alasan. Aku takut nanti dia dimakan serigala dan kalian nanti lalai. Ya. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Kami kan orang-orang kuat, Pak. Masa pula bisa Nabi Yusuf? Masa bisa pula Yusuf dimakan serigala? Di mana muka mau kami letak? Termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mereka yakinkan. Nah, falamma dhahabu bihi, ketika mereka pergi dengan Nabi Yusuf, wa ajma'u ayaj'aluhu fi ghayabatil jub. Jadi mereka bersepakat untuk meletakkan Nabi Yusuf di sumur. Di sumur yang mereka tahu para kafilah dagang yang lewat di situ pasti mengambil air di situ. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka akan diberikan akibat atau kabar terkait dengan apa dari akibat yang mereka lakukan di kemudian hari, nanti dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mereka tidak merasakan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam riwayat di sini disebutkan di perjalanan itu Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya sekedar dimasukkan ke dalam sumur, tetapi juga diperlakukan dengan cara yang buruk, dibully, mungkin dipukuli dan sebagainya. Itulah nasib ya seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Dan alangkah sakitnya ya, jadi seorang adik gitu yang dibully oleh saudara kandungnya sendiri. Itu yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ditaruh di sebuah sumur, ditinggalkan dan tidak bisa kemana-mana ya.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang terjadi? Waja'u abahum isya ayyabukun. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sudah dimasuk dalam sumur, saudara-saudara Nabi Yusuf ini datang kepada Nabi Yakub, kepada ayah mereka. Isya ayyabukun, menangis terisak-isak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bertanya, bahasa Indonesia itu terisak itu berasal dari bahasa Arab. Isya'an itu terisak-isak. Ya, itu berasal dari bahasa Arab. Isya ayyabukun, menangis. Ya abana, wahai ayahanda kami, inna dhahaba. Ini mulai mulai bikin cerita ini. Dan yang hebatnya Bapak Ibu, nangisnya itu macam betulan. Jadi mau buat jahat, skenario-nya harus ada nangis-nangis, dan nangisnya terisak-isak. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan isya ayyabukun, bahwa mereka ini jago drama, Pak. Jago drama. Ya. Jadi kalau orang-orang Yahudi ini membantai saudara-saudara kita di Palestina dengan cara yang sangat kejam, bengis, tapi mereka seolah-olah ya justru yang dizolimi gitu. Itu jagonya begitu, Pak. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran kepada kita tentang sifat-sifat mereka. Kemudian qalu ya abana, wahai ayahanda kami, semuanya kami pergi bersama Yusuf, wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Jadi kami letakkanlah Yusuf ini di tempat-tempat barang-barang kami. Fa akalahu dhi'bu. Coba ini Pak, ya, Ibu sekalian, ya, mereka menjadikan ketakutan Nabi Yakub tentang Nabi Yusuf tadi kan, jangan kalian bawa nanti dimakan serigala. Justru disitulah pendeknya orang buat jahat, Pak. Ya, mereka ya menjadikan alasan ketakutan Nabi Yusuf itu sebagai alasan kenapa Nabi Yusuf hilang. Akalahu dhi'bu, dimakan serigala. Padahal Nabi Yakub takut melepas Nabi Yusuf karena takut dimakan serigala. Tapi mereka justru ketika memasukkannya ke dalam sumur, kemudian justru alasannya kepada Nabi Yakub dimakan serigala. Ya. Jadi kalau kita takut sesuatu, jangan kita sampaikan alasannya, Pak. Terutama untuk orang jahat. Nanti ketakutan kita itulah jadi alasannya. Ya. Ini wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya, enggak mungkin kau percaya sama kami walaupun kami benar. Kenapa? Karena selama ini pun kami benarnya. Apalagi tentang Yusuf. Ya. Wajah ala qamisi bidamin kadhib. Kemudian mereka mendatangkan bajunya Nabi Yusuf dengan darah tipuan. Maksudnya bukan darah Nabi Yusuf. Ya. Dalam riwayat mereka sembelih anak kambing, kemudian darahnya dilumurinya di baju Nabi Yusuf. Kemudian dibawa itu yang berlumuran darah. Ini buktinya, ini bajunya udah berdarah-darah. Apa kata Nabi Yakub? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tetapi kalian sudah mendustai, ya, sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Jadi di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firasat kenabian Nabi Yakub tahu bahwa mereka berdusta. Ya. Dari mana? Bajunya, ya, yang mereka lumuri darah itu enggak koyak, Pak. Enggak sobek bajunya itu. Baik kali lah serigala tadi. Kalau memang dimakanlah Nabi Yusuf oleh serigala, baik kali serigalanya makan Nabi Yusuf, enggak pakai sobek baju gitu. Nah, itulah kira-kira. Ya. Atau ada sobek, ada koyak. Dalam riwayat yang lain, ini bukan macam koyak di cakar serigala. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fasabrun jamil. Jadi disitulah Nabi Yakub tertekan. Ya, beliau tidak yakin Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Ya, enggak percaya. Ya. Fasabrun jamil, maka sabarlah merupakan sesuatu yang indah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita diberikan musibah,
keindahan dalam musibah itu adalah dalam kesabaran. Kira-kira Bapak Ibu kalau ditimpa musibah kemudian bisa sabar, nikmat apa enggak? Nikmat enggak, Bu? Nikmat kan? Ya Pak ya. Kita ditimpa musibah kemudian sabar, itulah nikmat terbesar. Fasabrun jamil. Ya. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Maka Allah sebagai penolong. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inilah ya kisah fase pertama ya kisah Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudaranya. Dan ini terjadi di rumah kenabian. Ya. Dan inilah merupakan tantangan yang besar bagi Nabi Yusuf. Ya, begitu sakitnya ya menjadi seseorang yang justru dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Padahal kurangnya apa Nabi Yusuf ini? Ya, gantengnya luar biasa, solehnya tidak terhingga, patuh sama orang tua dan tidak pernah melawan sama abang-abangnya, tapi tetap mendapatkan hasad. Ya. Dan itu semata-mata hanya karena saudara-saudaranya menginginkan perhatian dari ayah mereka, ya, yang selama ini mereka kira hanya diperuntukkan kepada Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keluarga kenabian di tempatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk fase kedua, ya, Nabi Yusuf ya menuju fitnah ataupun ujian yang lebih berat lagi, ya, yang berhadapan dengan para musafir, para pedagang, saudagar-saudagar yang lewat, kemudian di rumah pembesar dan lain sebagainya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.